Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari prediksi atau latihan soal UTBK untuk 2021 ini ya. Nah, kita sudah sampai nomor 16, nomor sebelumnya nanti atau untuk seluruhannya nanti bisa cek di playlist, dan soal lengkapnya ini nanti saya taruh linknya di deskripsi, bisa dilihat di website lakonfisika.net. Oke. Kita langsung ke nomor 16. Coba kita lihat soalnya bagaimana ya. Kira-kira kalau ada gambarnya seperti ini mungkin tentang listrik nih ya. Oke, sebuah instrumen pengukuran arus listrik ampere meter A terhubung dalam rangkaian listrik seperti gambar ini ya rangkaiannya. Jika kemudian saklar ditutup, maka yang terjadi pada ampere meter adalah, jadi awalnya ini saklarnya terbuka, oke ya, kemudian ditutup. Nah, yang terjadi pada ampere meter ini bagaimana? Pilihan jawabannya tidak terjadi perubahan, terjadi hubung singkat. Pembacaan ampere meter membesar, ampere meter tidak berfungsi, tegangan pada ampere meter mengecil. Nah, yang jelas nanti untuk pilihan jawabannya yang tidak mungkin kan ini, ampere meter tidak berfungsi. Nah, kita mana tahu. Nah, anggapannya ini kan berfungsi dengan baik kan gitu ya. Ini bisa dieliminasi. Terjadi hubung singkat pada ampere meter. Oh, tidak bisa hubung singkat karena di sini ada hambatan dalamnya juga kan gitu. Uh, jadi hubung singkatnya ini bukan dipengaruhi oleh dibuka atau tutupnya saklar, tapi uh, terjadi kerusakan pada ampere meter, mungkin gitu bisa. Berarti ini tidak mungkin. Pilihannya ada tiga ini. Tidak terjadi perubahan, pembacaan ampere meter membesar, oke, tegangan pada ampere meter mengecil. Nah, artinya apa? Kalau pembacaan ampere meter berarti kan di sini berkaitan sama arus listrik. Oke, arus listriknya bagaimana? Kalau membesar berarti pembacaannya besar, kalau mengecil berarti mengecil. Kalau tetap berarti ya tidak ada perubahan pada ampere meter. Nah, itu intinya kita nyari apa sih? Arus listrik. Nah, arus listrik yang mengalir di sini. Oke. Sekarang pada kondisi awal kita cek kondisi awalnya seperti ini, oke ya. Kondisi awalnya seperti arus listrik mengalirnya ke sini. Ya toh? Ada yang mengalir ke sini apa enggak? Ada? Oh, tidak ada karena di sini rangkaiannya terbuka, saklarnya ini terbuka, berarti tidak bisa halus lewat sini kan gitu, nggak ada lewatnya, jalannya nggak ada. Berarti yang terus cuma sini aja. Yang rangkaian ini dianggap tidak terjadi apa-apa, dianggap tidak ada rangkaiannya. Jadi cuma ada di sini aja. Set. Ini ya. Oke, set. Nah, misalkan ini V kan gitu ya. Misalkan ini V. Berarti di awal itu arus yang mengalir itu apa? V per R1 saja kan gitu. V per R1 saja. V per R1 saja kan gitu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ini sebenarnya bisa. Ini tanpa tanpa ngitung, tanpa kita ngitung berlipat ini juga bisa. Kita perkirakan saja, kemudian kondisi kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua berarti I-nya bagaimana kan gitu. I-nya nanti kan yang lewat sini itu bagaimana? Nah, ini ketika ini ditutup. Nah, berarti arus bisa lihat sini sekarang. Berarti ada sini kan. Ini kabel biasa, berarti R1 dan R2 dirangkai apa ini ya? Akhirnya paralel. Nah, kita ini di sini adalah arus totalnya kan gitu. Nah, berarti kita tinggal mencari rangkaian paralel saja antara R1 sama R2 ini. Kita cari seper R paralel kan gini konsepnya. Sama dengan seper R1 ditambah 1 per R2. Nah, prinsipnya kalau pada rangkaian dirangkai secara seri dirangkai secara paralel, apa harusnya apa namanya? Hambatan totalnya dia akan menjadi lebih kecil. Coba kita cek ya. Kita cek. Ini kalau misalkan ini 3. Di sini juga dikasih 3 gitu aja ya biar enak. Berarti gimana? Seper R paralel nanti jadi sepertiga ditambah sepertiga. Nah, ini kan jadi 2 per 3 atau R paralelnya jadi 3 per 2. 1,5 ohm. Nah, artinya apa? Ini lebih kecil daripada R1. Ini lebih kecil daripada R1 kan gitu. Berarti kesimpulannya tadi gimana? Kalau hambatan dirangkai secara R paralel, maka nilainya akan lebih kecil daripada R1.
R1 diparalel dengan R2, dia akan lebih kecil daripada R1. Otomatis akan mengecil daripada R1 itu. Oke ya. Oke ya. Oke, nah sekarang kita cek. Kita cek di sini. Kalau R-nya jadi lebih kecil, nah ini. Kalau di sini R totalnya kan rangkaiannya jadi begini ya, kedua itu. Nah, kedua itu kan rangkaiannya jadi begini kan. Nah, ini ada ampere meter. Oke, set. Nah, ini ada arusnya. Oke, I-nya di sini ada R paralelnya. R paralel ini lebih kecil daripada R1. Berarti I-nya nanti kan gini. V-nya tetap per R paralel. Oke, sekarang kita bandingkan. Bagaimana kalau ini R1-nya lebih besar daripada RP atau RP lebih kecil daripada ini? Tentunya I-nya ini kasih I1, ini kasih I2. Tentunya nanti kalau I1 itu akan, kalau ini dibagi besar, ini dibagi kecil, berarti kan lebih kecil daripada I2. Bener? Nah, kalau ini dibagi lebih besar, jadi ininya kan kecil. Kalau ini dibagi kecil, berarti ininya dibagi lebih besar kan gitu. Ya kan, paham kan? Oke, misalkan ini 10 dibagi 4, 2,5. 10 dibagi berapa, R paralelnya 5, berarti tinggal 2. Kan gitu kan? Oh, bener. Mana yang benar? Jangan bingung. R paralelnya lebih kecil daripada R2. Berarti kan ini, kalau ini misalkan ini 4, ya ini 2. Berarti ini 10, misalkan ini 10, berarti kan 10 dibagi 4, 2,5. 10 dibagi 2, 5. Berarti kan I2-nya lebih besar daripada I1 atau I1-nya lebih kecil daripada I2. Artinya apa? Pembacaan ampere meter mengecil atau membesar? Membesar. Membesar yang mana berarti? Ini ya, yang C. Gimana? Gampang toh? Ini sebenarnya kalau paham tidak perlu mikir, tinggal dilihat. Oh, ini rangkaian ini terbuka, berarti ini saja. I-nya hanya dipengaruhi R1, kemudian diparalel dengan R2. Kondisi kedua berarti I-nya R-nya lebih kecil karena diparalel, sehingga I-nya nanti pasti lebih besar. Sudah selesai jawabannya, gitu saja. Kalau sudah paham konsepnya, maka ini saya sampaikan dulu penjelasan konsepnya biar nanti paham kalau ada rangkaian yang dimodifikasi lainnya. Oke? Oke ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17 ya, ini masih sama. Jadi 3 buah elemen sumber tegangan baterai yang berbeda. Kutub-kutub positifnya dihubungkan ke titik A dan kutub negatif dihubungkan ke titik B. GGL dan hambatan dalam tiap elemen baterai ditunjukkan oleh gambar. Beda potensial antara titik A dan B adalah ini. Ada seperti ini. Ini titik A, oke. Titik B gitu ya. Gini aja ya. Oke, A, B. Nah, berarti kita diminta untuk menentukan beda potensial antara titik A dan B. V, A, B. Ini V antara A dan B. Kita mencari V, A, B. Oke. Oke, ini kira-kira pakai apa ini? Ayo. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Nah, karena ini nilai hambatannya berbeda, hambatan dalamnya berbeda, terus potensialnya juga berbeda, maka kita harus memodifikasi rangkaian ini jadi seperti ini. Ini nanti akan jadi hukum Kirchhoff 2. Kan sama artinya seperti ini toh ini. Ya dah. Nah, begini kan. Nah, yang kelihatannya simpel seperti ini ternyata membutuhkan analisa yang lebih. Tapi yang kelihatannya ribet kayak tadi, yang ampere meter tadi, ternyata lebih mudah kan gitu. Ini A. Ini B. Oke, berarti kan loopnya ini. Nah, ini berapa ini? 6, ini 2 ohm. Ini 6 volt ya. Ini berapa tadi? 7 volt. Ini jadi 1 ohm kan gini. Hambatan dalam itu seperti kita merangkaikan seri dengan sumber tegangannya ya. Tinggal kita cari loopnya saja. Oke, di loop saja. Loop. Ini set. Nah, ini juga ini lebih besar kan 7 volt sini 6, berarti kira-kira muternya seperti ini kira-kira. Oke ya. Nah, VAB ini itu kan sama artinya juga V antara ini dan ini. V antara ini dan ini. Juga antara ini dan ini. Kita tinggal pilih salah satu yang mana. Misalkan kita cari saja ini, anggap saja ini kan bisa kita gunakan menghitung VAB karena memang sama, karena ini dirangkai paralel kan gitu ya. Berarti ini sama dengan VAB ini saja. Artinya kita harus menghitung arus yang lewat sini. Nah, atau arus loopnya I1. Di sini ada I2 nanti. Nah, kita tidak perlu ngitung arus di tengah-tengahnya. Nanti kan tinggal satu perhitungan selesai. Kalau ngitung arus di tengah-tengahnya sini tinggal 2 perhitungan, nanti jadinya lebih panjang. Oke, tinggal kita misalkan pakai hukum Kirchhoff, kita ambil loop 1 kan gitu dah, hukum Kirchhoff.
Loop 1 nanti kita pakai apa? Apa namanya? Substitusi eliminasi. Nah, loop 1 kita lihat ini. Gimana bunyinya? Sigma E, sigma GGLE ditambah sigma I dikali R, kan gitu ya, sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek sigma E. Sigma E berarti kan jumlah potensial yang dilewati arus. Misalkan kita berjalan, nah ini kita misalkan berjalan dari satu titik untuk menganalisis loopnya itu. Berjalan dari sini saja, misalkan muter ke sini, set. Harus jangan begini toh. Ketemu kutub positif, 7 volt. Berarti kita tulis plus 7 volt. Oke ya. Kita isi yang sumber tegangan dulu. Ini kita abaikan dulu sementara, set. R-nya juga kita abaikan. Ketemu kutub negatif 8 volt. Tulis negatif 8 volt. Jalan lagi ke sini sudah kembali di awal. Berarti sigma E-nya sudah habis. Tinggal ditambah sigma I dikali R. I dikali R. I-nya I1. Kita tulis I1. I1 melewati mana saja? I1 jalan dari sini tadi terus melewati R 1 ohm, melewati lagi R 1 ohm. Berarti 1 ditambah 1. Aduh. 1 ditambah 1. Oke ya. Oke, terus kemudian tidak hanya berhenti I1 saja, karena di jalur yang sini itu juga dilewati apa? I2, ya dah. I1-nya arahnya ke sini, set. I2-nya dari sini arahnya kemana? Ke sana. I2, ya dah. Berarti ada perlawanan dari I2, min I2 dikali R yang dilewati I2 di sini mana? 1 ohm saja. Ya dah, 1 ohm saja sama dengan 0. Berarti ini min 1, ya dah, ini min 1. Oke, ini jadi 2I1 dikurangi 1I2 atau dikurangi I2 gini aja, sama dengan ini pindah ruas jadi plus 1. Ini persamaan yang pertama. Oke. Kalau nanti sudah bisa biasa pasti cepat nanti. Oke. Sekarang di loop 2. Loop 2 gimana? Sama sigma E, kita isi aja dulu. Sigma E di mana? Loop 2-nya ini kita jalan dari mana? Dari sini misalkan. Atau dari sini, boleh dari sini aja ya. Dari sini ya kita mulai jalan. Boleh dari mana saja boleh. Ketemu positif 6 plus 6. Oke ya, jalan lagi ke sini. Set. Sigma E dulu ya ini. Min 7. Oke ya. Min 7. Oke, set, ketemu lagi, set. Nah, sudah kembali. Oke ya. Habis ini sigma E. Ditambah I-nya, I2. I2 yang dilewati berapa? I2 jalan ke sini ketemu 2 ohm. Ketemu lagi 1 ohm. Habis. Berarti 2 ohm ditambah 1 ohm. Oke ya. Terus di sini ternyata I2 ke sini ada perlawanan dari I1. Sama seperti yang di loop 1 tadi. Perlawanan dari I1 karena arahnya 1 ke sini, perlawanan I2 ke sana. Berarti ini min I1 kalau perlawanan, min I2, min I1. Kalau melawan berarti di min negatif, kalau searah berarti nanti di positif, tergantung permisalan loop kita. Oke. Dikali berapa? Yang dilewati di sini cuma 1 saja, oke ya. Sama dengan 0 kan gitu ya. Ini min 1 juga ya. Ini berarti ketemu min, tidak tulis di depan. Min I1 ya toh. Ditambah berapa ini? 3 I2 sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita tinggal substitusi dan eliminasi, oke? Oke, bro. Yang mau kita eliminasi dulu yang mana? Yang mana yang mau dieliminasi dulu? I2 atau I1? I1 ya. Ini 2 berarti di sini dikali 2, di sini dikali 1 ya. Berarti tetap ini 2I1. Ini tetap 2I1 dikurangi I2 sama dengan 1. Yang sini jadi min 2I1 ya toh, dikali 2 kan, ditambah 6 I2 sama dengan dikali 2 berarti 2 kan gitu. Set. Biar hilang dijumlahkan kan gitu, sama. Jumlahkan hilang, tinggal ini min I2 dijumlah 6I2 berarti tinggal berapa? Min plus 5I2 sama dengan 3, atau I2 nya sama dengan 3/5. Oke. Kalau I2 nya 3/5, seharusnya tadi kalau kita nyari mau VAB nya di sini, berarti yang dieliminasi I2. Oke. Kan lebih cepat ngitungnya. Gini kan kita harus ngitung I1 dulu nanti. Nah, kalau begini sudah terlanjur I2, berarti kita ngambilnya VAB nya yang di sini saja. Boleh, enggak sama saja, enggak apa-apa. Di sini boleh, di sini boleh, di tengah boleh. Nah, kita ambil aja yang di sini karena sudah tahu I2-nya di sini. Oke. Karena kita mau ngambil di sini, ini kita potongan ini kita ambil. Set. Kita geser bawah ya. Potongan yang ini kita ambil.
Set ini kan, potongan ini kita ambil, kita gambar seperti ini. Boleh tak? Nah, set set set. Nah, ini jadi apa? Ini A, ini B. Nah, ini seperti sumber tegangan seperti ini. Nah, ini kita misalkan sumber tegangan apa? V A B. Nanti kita ngitung ini. Nah, ini arusnya tadi I2 arahnya kemana? Arahnya ke sini, set. Berarti ada arus I2 arahnya ke sini. Bener tak? Nah, ini ada 6 volt, di sini ada 2. Berarti kita tinggal menentukan ini. Pakai hukum Kirchhoff juga 2. Berarti boleh. Sigma E ditambah sigma I kali R ya dah sama dengan 0. Sigma E nya berarti jalan-jalan dari sini ketemu 6 gitu, plus 6 plus 6. Oke, jalan lagi ke sini ketemu lagi min VAB, min VAB. Oke ya, jalan lagi ke sini ya habis. Oke, ditambah I nya I2 dikali R nya yang dilewati cuma 2 ohm. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 0 ya dia, sama dengan 0. Oke, berarti VAB pindah ruas ke sini. Ini berarti 6. Oke ya, ditambah I2 nya berapa tadi? 3/5 dikali berapa? 2. Berarti ini 6/5. 6/5 dibagi ini kan 6/5 itu kan sama dengan 1,2 ditambah 6. Berarti berapa? 7,2 volt. Nah, ini 7,2 volt berarti yang ini. Oke. Set. Gampang tau ketemu. Nah, nanti kalau dihitung I1-nya dulu ke sini juga akan ketemu 7,2. Dihitung lagi ke sini juga ketemu 7,2. Tapi kita cek pakai cara yang paling cepat saja. Tidak usah kita ngitung I1-nya lagi, apalagi ngitung yang di tengah-tengah ini nanti akan tambah panjang. Oke, paham ya? Satu soal lagi. Yang masih ada listrik ini. Sepertinya kita cari nomor berapa? Oh, ini yang kemarin sudah. Nah, ini yang nomor 19. Nomor 19. Oke ya, simak ya. Sebuah transformator trafo step up untuk menaikkan tegangan dari 400 menjadi 1000. Oke, berarti ini V primer. Nah, ini V sekunder step up. Oke, jika daya keluarannya sebesar ini daya keluarannya berarti P sekunder atau P out-nya. Efisiensinya ini berarti efisiensinya 5%, maka kuat arus pada kumparan primer adalah I primernya yang dicari. Oke. Yes, oke, kita pakai cara apa ini? Yang perlu kita pahami adalah masalah efisiensi. Efisiensi itu adalah perbandingan daya keluaran P sekunder atau P output per P primer atau P input ya. P ini nilainya adalah V sekunder dikali I sekunder ya kan. Kali yang ini berarti V primer dikali I primer. Nah, sekarang kita sudah ada belum ini? I sekundernya sudah ada. I sekundernya, oh yang ini V primernya sudah ada. Kita mau nyari apa sih? I primer. Berarti kan dari sini sudah ketemu ini. Gampang banget toh. Gampang. Ya, coba hitung. Yuk dihitung berapa? Ini berapa ini? Ini 50%, berarti 50/100. Oke ya, sama dengan P sekundernya atau P outputnya sudah ketemu 200 watt. Nah, sudah ini dimasukkan, berarti tidak perlu ngitung 20 ya, sorry. 20 watt. 20 watt. Berarti ini tidak perlu ngitung apa lagi? Ini ya, VS dikali IS karena sudah tahu 20 watt per tinggalin aja V primer. V primernya berapa? 400. Ya, tinggal masukkan. Dikali apa? I primer. Nah, ini kita sudah bisa nyari nanti. Oke ya. Sederhana kan? Boleh. Ini berapa? Bagian setengah. Oke ya. Setengah ini pindah ruas ke sana. Gimana ini? Ini I perkalian silang ya. I primernya kita pindah ke sini ya, jadi I primer sama dengan 20. Ini dikali pindah ke sana berarti ya. Dikali 2 per berapa? 400. Berarti ketemu 40/400 atau per 10 ya. Bener ya, 10/10 atau berapa nih? 10/10 itu ampere kan ini, ampere atau bisa diubah jadi 100 mili ampere karena dikali 1000 kayak 100 mili ampere. Gampang banget ini. Ya. Oke, sudah. Nah, selamat belajar. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum.